Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di halaman SMP kita tercinta ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hari yang kedua kita masuk sekolah setelah Idul Fitri 1443 Hijriah. Karena Pak Nur kemarin sibuk mendokumentasikan, maka belum sempat mohon maaf kepada kalian semuanya. Maka di hari yang kedua ini Pak Nur ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin. Yang kedua yang perlu Pak Nur sampaikan, ada orang-orang itu yang berhasil dalam belajar. Orang yang dikatakan berhasil dalam belajar itu apa yang dia dapat dari apa yang dia pelajari itu diterapkan. Misalnya pada waktu belajar di SMP Muhammadiyah Tigawaru diajarkan untuk kebersihan kuku, maka tanpa diulang-ulang perintahnya, ketika liburan, ketika mudik, dia menjaga kebersihan kukunya. Itu namanya dia belajar itu berhasil. Karena apa? Apa yang dia pelajari itu diterapkan. Karena belajar kalau nggak diterapkan, buat apa belajar? Ada anak-anak yang belajar bacaan sholat. Ketika sholat nggak usah diperintah, tetapi dia membaca apa yang dia pelajari di sekolah. Itu namanya berhasil belajarnya itu. Jadi ilmu itu bukan untuk sekedar mencari nilai, tetapi ilmu itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan pribadinya. Itu ilmu yang bermanfaat. Itu tanda-tanda orang yang berhasil dalam mencari ilmu atau menimba ilmu. Dan sebaliknya, orang-orang yang gagal dalam mencari ilmu, dalam menimba ilmu itu, apapun yang dia dapat itu nggak diterapkan belas, ya kan? Disiplin nggak diterapkan. Dulu Pak Nur pernah sampaikan, setiap hari kan ada yang telat. Banyak anak-anak yang protes. Dulu apelnya itu jam 6 Rek. Karena masuknya jam 7 dulu, pada waktu masih normal. Anak-anak yang telat itu protes ke Pak Nur, Pak, masuknya itu kepagian Pak. Dan ada acara di sekolahan, kemudian masuknya itu ditunda sampai jam setengah 9. Ada lagi yang telat. Jadi telat atau tidaknya itu bukan pada jam masuknya, tetapi pada mental anak-anaknya. Dimasukkan jam 3 sore, ya, ada yang telat. Dimasukkan jam 12 ada yang telat, dimasukkan jam 10 ada yang telat. Jadi nek mentalnya telatan, dimasukkan jam berapapun telat. Makanya Pak Nur ini tidak menerima alasan. Karena apa? Alasan itu bisa dicari-cari. Dulu ada yang alasannya telat itu karena bannya bocor, ya, kemudian difoto, kemudian dikirim ke Pak Nur, ban saya bocor Pak. Oke, sampai sekolahan saya tanya, kamu nambal ban habis berapa? 10.000 Pak. Di mana? Di sana Pak. Ayo kita sekarang ke tukang tambal bannya. Ternyata dia tidak mau. Ternyata itu foto beberapa hari yang lalu gitu loh. Pas bocor difoto, dikirimkan. Jadi alasan itu hanya untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Ingat, dulu Pak Nur pernah menyampaikan, orang pinter itu kelebihan satu cara. Ada 1000 masalah, dia itu kelebihan satu cara, berarti dia itu bisa mengatasi masalahnya itu. Orang yang bodoh kelebihan satu alasan, ketika diberikan tugas itu dia itu bukan memikirkan bagaimana tugasnya itu selesai, tapi dia itu memikirkan alasan. Itu orang bodoh itu.
Coba diselesaikan LKS halaman 5. Dia nggak sibuk memikirkan jawaban-jawaban di LKS-nya, tetapi dia memikirkan alasan nopo ya, kanggo mbantah Pak Nur supaya ini aku gak dihukum. Ciri-ciri orang yang bodoh itu selalu kelebihan satu alasan. Ketika ada tugas, yang dia pikirkan bukan menyelesaikan tugas, tapi mencari alasan. Kemudian selanjutnya, ini masa perubahan teknologi informasi ya. Indonesia ini, kalau menurut beberapa pengamat, sebenarnya Indonesia ini belum siap untuk memakai Android. Ya, karena apa? Karena alat ini tergantung siapa yang memakai. Seperti halnya buku, ya, buku. Itu tergantung siapa yang pakai. Kalau yang pakai itu orang-orang yang senang belajar, dibuka-buka jadi ilmu. Tapi kalau buku itu dibawa oleh seorang pembunuh, ya toh, ngaploki wong, akhirnya tidak bermanfaat. HP ini pun juga seperti itu. Yang dekat jadi jauh, terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Gitu kan pakai HP itu. Maka dari itu bijaklah memakai HP. Ya, bijaklah memakai HP. Pastikan HP-mu itu hanya untuk kebaikan, bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu saja yang dapat Pak Nur sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya Rek ya. Sehat, kuat, pinter ya. Nanti ketika mau belajar berdoa, ya Allah jadikanlah saya orang pandai. Ojo sampai ngene, Pak, saya tidak mau jadi orang pandai, saya pengen jadi orang ngerti, Pak. Karena ngerti sama pandai itu, ya, ngerti karo pinter, iku apian ngerti, Pak. Nek pinter iku minteri, Pak. Iku wong-wong yang tidak tahu tata bahasa itu. Pinter karo minteri, iku beda. Iya kan? Nek minteri itu kata kerja, minteri. Oh berarti dia itu bodoni koncone. Tapi nek pinter itu bagus, lebih dari ngerti. Pak Nur pakai HP, iso WA-an. Ketika Pak Nur tidak bisa, ada sesuatu yang tidak bisa, Pak Nur tanya kepada anak-anak. Oh ternyata anak-anak itu tahu, berarti anak-anak itu pinter. Pak Nur ini hanya ngerti gitu loh, Rek. Ya, oke, tetap semangat. Muga-muga ora udan ya. Masih udan ya kate lapung ngene jero kelas ya. Jero kelas aman. Yang kudanan itu kan Pak Nur yang mau jalan-jalan ke SD. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.